Puji nama Tuhan, sebelum Anda beraktivitas mulai di hari ini, biarkanlah firman Tuhan memberkati Anda, memimpin Anda, sehingga Anda percaya perjalanan Anda bukan menjadi perjalanan yang biasa-biasa. Judul hari ini berbicara mengenai tidak pernah kehilangan berkat. Garis bawahi, tidak pernah kehilangan berkat. Nah, saudara-saudara yang terkasih, pernah nggak kita merasa bahwa setiap kali kita berusaha, kita selalu menemui hambatan? Seolah-olah apapun yang kita lakukan untuk maju, selalu saja ada tantangan yang membuat kita mundur atau gagal. Dalam perjalanan hidup, tantangan memang tidak terhindarkan. Namun dalam kisah Ishak, kalau kita melihat kisahnya Ishak di dalam Kejadian 26 ayat 17 sampai dengan 22, kita belajar bahwa di tengah setiap tantangan, Tuhan tidak pernah berhenti memberkati. Bahkan saat situasinya tampak sulit, Tuhan memastikan bahwa kita tidak pernah kehilangan berkat-Nya Tuhan. Kejadian 26 ayat 17 sampai 22 dikatakan, "Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemalah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali sumur-sumur yang digali zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Pelajaran pertama dari kisah ini adalah Ishak yang tetap berusaha walaupun ditolak berulang kali. Dalam kisah ini, kita melihat bahwa Ishak mengalami berbagai bentuk penolakan. Setiap kali dia dan para hambanya menggali sumur dan menemukan air, para gembala Gerar datang dan merebutnya. Namun, alih-alih bertengkar, Ishak memilih untuk tidak berebut. Dan dia terus menggali sumur yang baru. Dia menggali menemukan air dan terus maju. Penolakan yang dihadapi Ishak mungkin membuatnya lelah secara fisik dan mental. Tetapi Ishak percaya bahwa Tuhan masih menyertai dan memberkatinya. Ishak tahu bahwa Tuhan yang sama yang memberkati Abraham ayahnya juga akan memberkati usahanya. Ishak tetap melangkah maju dan setiap kali dia harus menyerahkan sumur yang dia gali, Tuhan tetap setia memberinya tempat dan berkat yang baru. Sebagai contohnya seperti ini, banyak dari kita mungkin pernah mengalami situasi di mana kita merasa bahwa setiap usaha yang kita lakukan tampak sia-sia. Misalnya, seorang pekerja yang baru saja mendapatkan promosi, tetapi kemudian posisinya diambil oleh orang lain karena situasi tertentu. Atau seorang pedagang yang menemukan tempat usaha yang baik, namun terusir karena masalah lokasi. Namun, seperti Ishak, setiap kali kita menghadapi kegagalan, kita dipanggil untuk terus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Pelajaran yang kedua, tidak berfokus pada hambatan tetapi pada kesetiaan Tuhan. Ishak bisa saja terpancing untuk fokus pada perasaan kesal atau kemarahan terhadap para gembala Gerar. Namun Ishak tidak membuang waktunya untuk memendam dendam. Dia terus berfokus pada panggilannya untuk menggali sumur dan mencari sumber air baru. Ketekunan ini bukan tanpa alasan. Ishak tahu bahwa berkatnya tidak datang dari sumur itu sendiri, tetapi berkatnya datang dari Tuhan yang setia. Berkat sejati bukan tentang apa yang kita miliki sekarang atau tempat di mana kita berada, melainkan dari siapa yang memberi kita kekuatan untuk terus berusaha dan melangkah maju. Ishak percaya bahwa Tuhan adalah sumber berkat dan selama Ishak mengandalkan Tuhan, berkat itu tidak akan pernah hilang. Sebagai contohnya, seorang ibu yang bekerja untuk mendukung keluarganya mungkin menghadapi banyak kesulitan, mulai dari kondisi ekonomi hingga kesehatan. Namun setiap kali dia jatuh, dia tetap bangkit dan melangkah karena yakin Tuhan adalah sumber
daripada kekuatannya. Nah, seperti Ishak, kita belajar untuk tidak berhenti ketika ada kesulitan, melainkan terus maju karena kita percaya Tuhan masih punya berkat di depan kita. Pelajaran yang ketiga, berkat Tuhan tidak terbatas pada satu sumber. Ketika Ishak menggali sumur yang terakhir yang ia sebut Rehobot, ia tidak diganggu lagi oleh orang lain. Ini menunjukkan bahwa pada akhirnya Tuhan menyediakan tempat yang damai dan cukup baik bagi Ishak. Namun perjalanan menuju berkat ini mengajarkan kita bahwa berkat Tuhan tidak terbatas pada satu sumur, satu pekerjaan, atau satu tempat saja. Ketika satu pintu tertutup, Tuhan mampu membuka pintu lainnya. Nah, saudara, ada beberapa aplikasi praktis yang dapat saudara lakukan di dalam kehidupan ini di sepanjang hari ini. Yang pertama, jangan menyerah di tengah tantangan. Ketika menghadapi rintangan, ingatlah bahwa Tuhan memiliki rencana dan berkat di depan kita. Tetaplah berusaha dan percaya bahwa berkat Tuhan tidak pernah habis. Yang kedua, percayakan pada Tuhan sebagai sumber berkat. Jangan terikat pada satu jalan atau satu sumber. Tuhan bisa memberkati kita dari banyak cara yang tidak kita duga sebelumnya. Pelajaran yang ketiga, langkah yang ketiga adalah hindari dendam atau kepahitan. Seperti Ishak, jangan buang energi untuk membalas dendam atau merasa kesal kepada orang lain. Fokuslah pada panggilan kita dan pada apa yang Tuhan inginkan. Saya simpulkan, kisah Ishak mengajarkan kita bahwa kita tidak akan pernah kehilangan berkat selama kita percaya dan mengandalkan Tuhan. Meskipun menghadapi rintangan, penolakan, atau tantangan, Tuhan selalu setia menyediakan berkat yang baru. Saudara-saudara, jika saat ini kita sedang dalam masa sulit atau merasa jalan kita terhalang, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk memberkati kita. Teruslah berusaha dan berharap hanya kepada Tuhan, sebab Dia selalu punya tempat dan berkat yang sudah disiapkan bagi kita. Saya berdoa, Tuhan, terima kasih karena Engkau adalah sumber berkat yang tidak pernah habis. Engkau tahu ya Tuhan setiap tantangan yang kami hadapi, dan kami percaya bahwa tangan-Mu akan selalu menyertai dan memberkati kami. Berikan kami kekuatan untuk terus melangkah dan percaya bahwa Engkau selalu memiliki berkat yang menanti kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.